Berbicara tentang kemiskinan di Aru, sebetulnya pasti ada opini yang saling bertentangan. Syukur kalau ada yang bisa menerima. Kalau kita ini memang miskin. Tapi tentu juga ada yang tidak mau menerima. Kalau dibilang kita ini miskin, ada yang tidak mau atau belum mau menerima. Kalau dibilang atau sesuai dengan data, Aru jumlah penduduk miskin terbanyak di Maluku. Tentang kemiskinan dan penduduk miskin di Aru, marilah kita ikuti pendapat seorang tokoh Aru, Bapak Sony Jonder. Tentang kemiskinan di Aru, sebetulnya pasti ada opini yang saling bertentangan. Ada yang bilang kita ini daerah kaya, ada yang dari kenyataannya kita malah banyak juga yang masih berjuang hanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, itu berarti dari dua pendapat ini sebetulnya memang pendapat yang pertama mungkin ada benarnya, tetapi itu berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam. Nah, persoalannya adalah bahwa banyak sumber daya alam di Kepulauan Aru seperti perikanan, bahkan sumber daya alam di kehutanan dan lain-lain. Tetapi misalnya di soal perikanan, meskipun kita punya stok ikan begitu banyak di laut, tapi kalau ikan itu belum sampai ke market, dalam pengertian masyarakat Aru sendiri yang membawanya sampai ke pasar, maka tentu itu hanya sekedar ya kita hidup dalam gelimpangan ikan, tetapi bukan ikan itu bukan satu nilai nominal untuk masyarakat Kepulauan Aru sendiri. Nah, kalau bicara tentang kemiskinan di Aru, kalau menurut saya menilai dari kehidupan kita sehari-hari. Di Kota Dobo misalnya, kalau kita bicara inflasi misalnya, inflasi di Kota Dobo itu sangat tinggi. Di daerah lain, misalnya kita katakanlah mata uang 200 rupiah, 100 perak itu di Ambon mungkin masih dibelanjakan di hypermart, di mall-mall dan lain-lain. Tapi di Aru kadang-kadang 1.000 rupiah saja kita ke kios-kios, pas belanja dibilang ya sudah ambil gula-gula karena tidak ada uang kembalian 1.000 rupiah. Itu satu indikator bahwa memang inflasi kita sangat tinggi. Kemudian dari ketergantungan kita juga terhadap bahan-bahan makanan, misalnya katakanlah cabai, kita masih mengimpor atau mendatangkan dari daerah luar. Kemarin tahun 2020 kalau tidak salah itu kejadian COVID itu, begitu jaringan distribusi ini terhenti sejenak, itu langsung harga cabai di pasar meroket bisa sampai 250.000 per kilo. Nah, ini kalau satu komponen dia naik, itu dengan sendirinya juga mempengaruhi harga komponen-komponen bahan pokok lain di pasar. Ini yang membuat sehingga inflasi kita ini sangat tinggi dan ekonomi kita ini sangat rentan gitu terhadap kejadian-kejadian di luar Aru. Katakanlah kemarin bencana alam COVID yang sempat membuat jaringan distribusi terputus baik dari Surabaya maupun Makassar. Jadi ini yang membawa kita ke dalam satu situasi yang menurut saya yang disebut kemiskinan struktural. Artinya betul orang Aru tidak miskin, artinya dia punya penghasilan, tapi katakanlah pegawai yang punya penghasilan 3 juta per bulan, atau katakanlah honorer yang gaji rata-rata ya ada yang 1 juta, ada yang 1 juta lebih. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, kalau dia misalnya pagi-pagi ke pasar beli ikan yang harga 100.000 per tali, lalu kemudian kalau kita hitung 100.000 pengeluaran per hari itu dalam 1 bulan dia harus keluarkan uang 3 juta. Kalau berarti yang gaji di 3 juta ke bawah itu sudah termasuk kategori miskin. Kenapa? Karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghidupi anak istri, kehidupan sehari-hari saja sudah pas-pasan. Lalu apa sih yang nanti disisipkan untuk masa depan anak? Katakanlah anak mau kuliah, mau ambil uang dari mana? Atau katakanlah dia harusnya punya simpanan untuk jaminan hari tua, karena pada saat usia kita di atas 60 tahun misalnya kita sudah tidak produktif lagi. Nah, ini
akan menjadi bom waktu di kemudian hari kalau memang kita rata-rata hidup pas-pasan seperti ini. Selain itu ya gaya hidup kita juga yang masih konsumtif dan lain-lain itu akan sangat berpengaruh. Jadi apakah kita miskin atau kita tidak miskin? Nah ini masing-masing bisa merenung sendiri. Tapi mari kita jangan tidak terlalu bangga atau terlalu sombong dengan keberanian itu, tapi kita harus terbuka juga untuk secara objektif melihat situasi kita saat ini, ekonomi di Kepulauan Aru. Ada beberapa faktor yang sebetulnya mempengaruhi kita juga. Kenapa kita miskin? Padahal kita hidup dalam kelimpahan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Saya ambil contoh di perikanan. Perikanan memang di satu sisi dari hukum, ya, dari sisi hukum secara nasional itu memang kita saat ini daerah-daerah pulau-pulau sangat dirugikan. Kenapa? Karena hukum kita ini lebih pendekatannya ke hukum kontinental. Artinya menghitung batas dari garis pantai, bahkan sekarang bibir pantai pun menjadi hak seluruh nelayan nasional. Jadi ini menimbulkan masalah sendiri sebenarnya untuk penduduk lokal yang barangkali dari sisi modal, permodalan, dari sisi teknologi juga masih sangat tradisional, sehingga sulit bersaing dengan nelayan-nelayan yang dari luar Kepulauan Aru. Jadi sebetulnya kalau sumber daya alam yang tadi melimpah itu, kalau masyarakat kita ini sendiri bisa punya strategi untuk bagaimana bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya itu, mungkin bisa mengatasi ini. Tetapi saya rasa peranan pemerintah daerah juga harus sebagai fasilitator, sebagai katalisator, ya, bagaimana mendorong supaya terjadi satu perubahan katakanlah terkait dengan eksploitasi terhadap sumber daya perikanan. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka yang jelas kita akan selalu menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Selain itu sikap kita juga memang kalau kita melihat ya peradaban orang Aru sendiri dari awal kita ini memang masuk dalam kategori food hunter dan food gatherer. Jadi artinya segala sesuatu mesti ketong ditangkap dulu, dicari dulu, baru kita jual. Yang tersedia di alam itu. Jadi dulu misalnya orang pergi menyelam mutiaranya tinggal dikumpulkan, dijual ke pedagang pengumpul, langsung mengambil uangnya. Atau misalnya di hutan orang berburu rusa, lalu dendengnya dijual, kemudian tanduknya dijual, lalu ambil uang. Tetapi kita belum pernah berpikir tentang bagaimana membudidayakan, bagaimana supaya sumber daya alam kita ini sustainable, bisa berkelanjutan. Karena apa? Karena dengan bertambahnya populasi manusia di Kepulauan Aru, ya, tahun-tahun 80-an penduduk kita masih di bawah 60.000 orang, bahkan mungkin 50.000. Sekarang kita sudah di atas 100.000, berarti manusia lebih banyak, sementara jumlah sumber daya di alam seperti hewan dan lain-lain itu dia tidak bertambah, malah berkurang. Jadi kalau gaya hidup ini tidak dirubah ke gaya hidup yang katakanlah budaya agriculture, ya, segala sesuatu harus dibudidayakan dulu baru kemudian dipanen. Misalnya di bidang pertanian, ya, petani-petani kita masih menggunakan sistem ladang berpindah, pindah dari satu lahan ke lahan yang lain yang lebih subur, begitu lahannya tandus pindah lagi ke lahan lain. Ini sebetulnya kalau tidak dirubah gaya hidup seperti ini, tidak belajar untuk menggunakan teknologi budidaya pertanian yang baik, maka ini akan menjadi ancaman untuk generasi ke depan. Karena pada saat generasi baru mulai muncul, tanah-tanah kita rata-rata sudah mulai tandus karena penebangan pohon yang tidak teratur, kemudian pemupukan tanahnya juga tidak ini, lalu terjadi abrasi, dan itu akan menimbulkan bom waktu yang sewaktu-waktu juga merugikan anak cucu kita. Jadi memang gaya mau tidak mau, suka tidak suka, pola hidup kita harus berubah dari yang sekedar mengumpulkan dari alam, lalu kita sudah harus berpikir tentang bagaimana bisa membudidayakan itu untuk generasi. Jangan berpikir hanya untuk kita, tapi bagaimana generasi hidup orang Aru ke depan. Kalau kita yang sudah umur 50-60 tahun, ya paling 20-30 tahun lah kalau Tuhan berkenan, ya. Tapi
bagaimana anak cucu kita bisa hidup di masa depan, barangkali itu. Iya.